Selamat malam dan selamat mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga saat ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hadirat Tuhan. Dan marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita bernyanyi dengan mempergunakan Kidung Kesan 77 bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita habiskan ibadah ini dengan mengikuti perkataan ini di dalam hati masing-masing. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga yang terjadi di kediaman keluarga jemaat masing-masing. Terjadi di dalam nama Allah pencipta Khalik langit dan bumi, dan di dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan serta penyertaan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Amin. Pembacaan litani dalam ibadah kita malam ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan, gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian litani bagi kita. Terpujilah Tuhan. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dengan mempergunakan Kidung Kesan 527 bait pertama dan baitnya yang kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku.
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, memperoleh kesempatan bersama keluarga yang kami kasihi dan cintai. Keluarga yang dibangun menjadi bahtera rumah Tuhan. Bersama-sama sehati sepikir untuk diterangi dalam kebenaran firman Tuhan. Tilik dan lawatlah kami semua yang berkumpul, bersimpu, bersujud, menghormati kekudusan Tuhan. Dan berilah hikmat marifat ke dalam semua pikiran kami, sehingga kami berhikmat untuk mendengar dan setia melakukan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18. Pembacaannya pada ayatnya yang ke-15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20 dengan judul perikopnya tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam buku Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible, halaman 1916 sampai 1917, Yesus memberi berbagai petunjuk untuk menghadapi orang-orang yang berdosa terhadap kita. Petunjuk-petunjuk ini dimaksudkan untuk, pertama, orang-orang Kristen, bukan orang tidak percaya. Kedua, dosa-dosa yang dilakukan terhadap Anda dan bukan terhadap orang lain. 3, penyelesaian konflik dalam konteks gereja, bukan masyarakat pada umumnya. Perkataan Yesus bukan merupakan izin untuk mengadakan serangan langsung terhadap setiap orang yang melukai perasaan atau menghina kita. Petunjuk itu bukanlah izin untuk memulai suatu kampanye gosip yang menghancurkan atau untuk meminta pengadilan gerejawi. Petunjuk-petunjuk ini dirancang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih supaya semua orang Kristen dapat hidup dalam keharmonisan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika seseorang bersalah kepada kita, kita sering melakukan yang berlawanan dengan apa yang Yesus anjurkan. Kita pergi dengan kebencian dan dendam, berusaha membalas dendam atau terlibat dalam gosip. Sebaliknya, kita harus pergi kepada orang itu terlebih dahulu, walaupun sulit. Kemudian, kita hendaknya mengampuni orang tersebut sesering serta sebanyak yang ia perlukan. Ini akan menciptakan kesempatan yang jauh lebih baik untuk memulihkan hubungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, soal mengikat dan melepaskan pada ayat 18 ini mengacu pada keputusan-keputusan gereja yang dalam konflik. Di kalangan orang percaya tidak perlu sampai ada pengadilan banding di luar gereja. Idealnya keputusan-keputusan gereja hendaknya dipimpin Allah dan didasarkan atas pemahaman yang baik akan firman-Nya. Karena itu orang-orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk membawa persoalan-persoalan mereka ke gereja. Dan gereja mempunyai tanggung jawab untuk memakai pimpinan Allah dalam usaha menyelesaikan konflik. Menangani masalah dengan cara Allah akan membawa dampak untuk sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 19-20, Yesus menantikan hari yang baru. Pada masa depan, ketika ia akan hadir bersama pengikut-pengikutnya, bukan secara jasmani melainkan melalui Roh Kudus-Nya. Dalam tubuh orang-orang percaya atau gereja, kesepakatan yang sungguh-sungguh antara dua orang dalam doa lebih berkuasa daripada kesepakatan yang dangkal dari ribuan orang, sebab Roh Kudus Kristus ada bersama mereka. Dua orang percaya atau lebih yang penuh dengan Roh Kudus akan berdoa menurut kehendak Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Dengan demikian, permohonan mereka akan dikabulkan. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dengan Kidung Kesan 357 bait pertama dan kelima. Siapa yang berpegang? Kita nyanyikan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau memanggil kami dengan tujuan yang mulia, supaya kami selalu hidup berdamai dengan semua orang yang ada tinggal di komunitas kami, baik itu di gereja, baik di lingkungan domisili di mana kami bersama masyarakat. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, karena Tuhan menghendaki supaya di mana kami berdiri, di mana kami tinggal bersama dengan saudara-saudari kami yang lain, terjadi kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, kehidupan yang saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan bila di antara sahabat-sahabat kami ada yang melakukan kesalahan,
ajarlah kami untuk menjadi penasihat bagi mereka. Dan bila kami yang melakukan kejahatan dan kesalahan, ajarlah mereka menjadi penasihat agar selalu hidup dalam damai, hidup di dalam transparansi, keterbukaan di antara kami semua. Sehingga di mana kami berdiam, negeri mana yang sedang kami diami, di sana terjadi damai sejahtera dari Tuhan, terjadi sukacita, dan terjadi hidup yang saling mengasihi dan menghargai. Berkatilah firman-Mu, dan biarlah kami menjadi semua pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi, mengakhiri ibadah kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 477 baitnya yang pertama, Betapa Indah Harinya. Kita nyanyikan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya dengan bersedia menerima dan melakukan ibadah rumah tangga di kediaman masing-masing. Atas nama Gembala Sidang, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.